Halo teman-teman, bertemu lagi dengan channel Wahyu Pesona Debama. Kali ini kami hadir dalam webinar Ini Gerakku episode 5, sambutan Kepala BPGB Jateng, Bapak Darmati. Selamat menyaksikan. Di webinar ini dari kepala sekolah dan para guru yang saya hormati, Bapak Ibu peserta webinar Ini Gerakku yang dihelat oleh Pokja Kepemimpinan Sekolah bersama Pokja Transformasi Digital dan teman-teman penyelenggara kegiatan webinar, terutama Bu Kapolja, Mbak Wiwi, kemudian dan teman-teman semuanya yang menilai kegiatan ini. Terima kasih sekali atas terlaksananya kegiatan ini. Setelah beberapa waktu kemarin terjeda, seri Ini Gerakku tampil dengan gaya baru. Ya. Jadi selamat Bu Dian dan tim PD dalam mewujudkan webinar dengan gaya atau versi yang baru. Jadi blended antara daring dengan luring. Pertama perlu saya sampaikan bahwa layanan-layanan Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah memang perlu dimaksimalkan dari berbagai lini untuk mempercepat transformasi, mempercepat terlaksananya program-program prioritas Kemendikbudristek, terutama program sekolah penggerak, program guru penggerak, dan pelaksanaan kurikulum merdeka secara mandiri. Dan tentu webinar ini bukan sekadar konsumsi teman-teman sekolah penggerak, tetapi semuanya saja, karena pada akhirnya semua sekolah ini akan mengarah pada pelaksanaan kurikulum merdeka, baik secara mandiri maupun secara terdampingi atau terafirmasi. Karena itu saya ucapkan selamat pada tim pelaksana, para narasumber, dan para peserta yang telah menyemarakan kegiatan ini. Yang kedua, terkait dengan temanya bagus banget yang dipilih oleh Bu Dian dan teman-teman. Dan ini yang selalu saya tekankan, yaitu untuk dampak P5. Ya. Kalau tidak salah begitu, ya, Bu Dian temanya. Ya. Jadi tentang dampak P5. Dalam setiap kesempatan selalu saya sampaikan bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tidak sekedar fokus pada produk atau gelar-gelarannya saja, tetapi lebih fokus pada proses dan dampaknya. Baru saja saya sampaikan ke salah satu SD yang saya bimbingi, jangan sampai sekolah, siswa atau orang tua itu lebih terkagum-kagum dengan gelar atau gebiar ketika dipamerkan, tetapi minim proses maupun dampaknya. Ini yang lebih penting. Jadi mari betul-betul dimulai dari perencanaan atau modul P5 harus tertulis betul, ya. Dilihat dari tujuannya. Di sini juga ada Bu Kepala SMP 3, sekaligus saya sampaikan ketika menyusun program P5 itu, ya, tema itu penting, tetapi tema itu kan mengantarkan saja bagaimana menanamkan karakter profil pelajar Pancasila kepada anak-anak. Maka tujuan itu harus berbasis pada dampak. Jadi jangan sampai ada rumusan, misalnya tujuannya memamerkan karya-karya siswa di hadapan orang tua atau komunitas belajar yang lainnya. Atau misalnya tujuannya menjual produk-produk karya P5 anak kepada wali murid, kepada sesama mahasiswa atau kepada masyarakat umum. Itu tujuan nomor sekian, bukan dilarang, tetapi tujuan nomor sekian. Jadi siswa bisa tinuku yang urusannya dengan masalah rugi laba,
itu urusan nanti, walaupun itu tidak dilarang. Tetapi yang lebih penting, bagaimana experiential learning-nya itu memang betul-betul dialami oleh para siswa dalam bimbingan dan motivasi dari para guru. Sehingga ini membawa konsekuensi tanggung jawab Bapak Ibu Kepala Sekolah, teman-teman pengawas. Kebetulan di ruang saya ini ada teman pengawas yang hadir. Sebelum diadakan pelaksanaan P5, mohon berkenan untuk modulnya itu diverifikasi dulu ada Pak Pengawas, agar jangan sampai ketika menurunkan tujuan malah orientasinya pada kebiar-kebiarnya, ya. Orientasinya pada kebiarnya. Yang pada akhirnya kemudian karena salah orientasi atau misorientasi, bisa juga kemudian menjadi salah proses. Orang tua, wali murid disibukkan dengan meminjam alat, mengadakan ini itu untuk anaknya, yang sebenarnya ini tujuannya untuk kebiar ketika hari H pamer panen karya. Mohon itu dihindari, ya. Atau paling tidak jangan menjadi fokus utama, ya. Jangan menjadi fokus utama. Jadi kebenaran P5 itu harus dimulai dari dokumennya dulu, ya. Jangan sampai ketika saya konfirmasi, oh ada perubahan karakter Pak, tetapi di dokumennya tidak direncanakan. Ya. P5 itu kan memang penguatan profil pelajar Pancasila. Yang namanya penguatan itu bukan berarti pemunculan hal yang baru. Kita harus berpola pikir, anak-anak itu sudah punya karakter profil pelajar Pancasila. Maka judul kegiatannya kan penguatan, bukan penanaman atau pemunculan hal yang baru. Jadi proyek ini berpandangan positif, anak-anak itu sudah punya profil, sudah punya karakter profil pelajar Pancasila, hanya perlu dikuatkan di berbagai lini. Misalnya lini-lini mana yang perlu dikuatkan. Ya. Oleh karena itu, sejak dari proses harus ada fase-fase yang jelas. Namanya project based learning itu tentu para narasumber sudah lebih paham. Harus ada tahap-tahap yang jelas di dalam modul itu. Jangan sampai tahapan itu diberi ke kelompok siswa, tim guru tidak pernah memantau, memantaunya hanya sibuk untuk gelarannya saja, itu juga proses yang kurang benar. Ya. Yang berikutnya, pasca panen karya atau di dalam proses pun, Bapak Ibu guru tim perumus atau tim pelaksana P5 itu harus tetap selalu mengkonfirmasi karakter-karakter apa yang bisa berkembang ketika anak-anak mengikuti proses itu. Misalnya karakter gotong royong, karakter akhlak mulia, apakah ketika akan mulai bermusyawarah menentukan tema diawali dengan doa dulu atau tidak, mengakhiri berdoa atau tidak, itu jadi di situ beban tanggung jawab para guru itu. Jadi kalau setiap kali saya tanya ke siswa atau guru apa yang paling disenangi anak P5 itu mudah-mudahan bukan karena keluar dari ruang kelas, ya. Bukan karena anak-anak senang keluar dari ruang kelas, tapi betul-betul karena anak diberi ruang untuk berkreasi, memperkuat karakter melalui kegiatan-kegiatan non-klasikal, seperti itu. Jadi dari proses Bapak Ibu guru harus mengamati. Untuk pengamatannya kan tentu ada instrumennya. Oh ini ketika dijadikan ketua kelompok bagaimana tindakannya, bagaimana perilakunya. Oh ini jadi anggota kok tetap pasif saja, tidak pernah mau terlibat, tidak pernah mau usul. Tetapi kalau ada teman yang usul selalu bantah misalnya. Karakter-karakter seperti ini perlu Bapak Ibu guru dalam tim P5 itu mulai mengamati. Yang berikutnya, pasca gelar karya P5 juga harus direfleksi lagi, sehingga ini menjadi bahan ketika penyusunan P5 pada fase-fase berikutnya.
Meskipun temanya itu berbeda-beda, itu kan bagian dari wadah saja. Tetapi role-nya tetap penguatan profil pelajar Pancasila. Contoh misalnya, pada gelaran kedua kemarin kok anak-anak masih suka saling berebut alat. Tidak ada sinergitas yang bagus, belum bisa mau saling mengalah, bahkan saling mengejek kelompok lain. Kalau begitu, karakter gotong royongnya, karakter kebinekaannya masih perlu ditingkatkan. Nah, ini harus dicatat dan menjadi pijakan penyusunan program berikutnya. Saya ingin materi yang berikutnya, inilah yang namanya perencanaan berbasis data. Ini yang namanya perencanaan berbasis data. Sehingga perencanaan P5 berikutnya itu harus berdasarkan pada dampak-dampak P5 di fase sebelumnya. Jangan dianggap P5 antara fase 1, 2, 3 itu saling lepas. Tidak boleh seperti itu. Tidak harus seperti itu. Meskipun fokus itu boleh diambil. Fokus fase 1 P5-nya fokus ke gotong royongan misalnya. Tapi tidak mungkin melepaskan pada dimensi yang lain. Gotong royong tanpa akhlak mulia ya tidak jadi. Gotong royong tanpa kebinekaan juga tidak jadi. Gotong royong tanpa kreativitas ya tidak jadi. Kalau mau jadi ya asal jalan saja. Termasuk dimensi-dimensi yang lainnya. Termasuk dimensi-dimensi yang lainnya. Yang berikutnya, ketika P5 ini kemudian sudah menentukan tema, saya sangat berharap manfaatkan lingkungan sekolah, termasuk ekosistem sekolah dan aset yang dimiliki sekolah. Tidak perlu mengada-ada. Contoh, misalnya perilaku hidup berkelanjutan. Ada nggih Putri kelihatannya tema itu nggih? Dan teman-teman di ruang webinar itu pasti ada tema seperti itu. Ada sekolah yang mengolah sampah menjadi kompos yang akhirnya bisa berkontribusi pada pemeliharaan tanaman di sekolah misalnya. Atau syukur sampai berkontribusi ke lingkungan di luar sekolah. Saya memang pernah tanya kepada salah satu sekolah, ini sampahnya dari mana? Kalau sampai misalnya, ini sampahnya ambil dari luar Pak, itu malah kurang pas. Itu malah kurang pas. Gimana dengan sampah yang ada di sekolah? Kok malah tidak dipikirkan? Gitu. Saya sampai betul-betul waktu itu teliti. Sampah daun itu saya lihat pohon-pohon yang ada di sekolah itu ada pohon apa saja. Yang tidak menjadi produk kompos itu kira-kira ini karakter daun apa itu betul-betul saya teliti agar jangan sampai malah sekadar semacam training. Bahwa proyek P5 ini bukan training, tapi pembelajaran. Kalau training cukup bonus mengolah sampah saja. Tidak peduli dengan sampah yang ada di sekolah. Anak pintar membuat kompos dari sampah, tetapi masalah di sekolah tidak selesai. Kan begitu. Karena sekolah saja punya sumber sampah kok. Malah yang digarap sampah dari sekolah yang lainnya. Termasuk ada konten yang bagus, misalnya demokrasi. Ada yang kemudian langsung mengkontekstualkan dengan pemilihan ketua OSIS di sekolah. Nah ini yang perlu menjadi kebutuhan sekolah itu. Maka memang dampak P5 ini sekarang harus mulai menjadi fokus. Bukan berarti saya tidak mau mengapresiasi gelarannya, sangat apresiatif, tetapi jangan sampai miss konsepsi bahwa P5 itu adalah pameran hasil pendidikan. Bukan seperti itu. Kalau pameran itu dinilainya ya dari gelarannya, tapi kalau P5 dinilai dari proses dan dampaknya. Apakah anak-anak betul-betul mengalami pembelajaran berpengalaman seperti yang tadi saya sampaikan melalui istilah experiential learning,
Atau anak-anak malah pokoknya turun di rumah sambat ibu. Nah, ketika diberi tugas membuat tumpeng dulu, siswa kan bawa tumpeng rampung kan, tetapi tidak ada pembelajaran sama sekali. Gitu. Besok suruh bawa batik, ya, batiknya layak jual. Ya. Memang saya tidak maidu ketika mungkin anak usia SMP SMA bisa membuat batik layak jual. Batik yang saya pakai ini, Bu Bapak, ini batik karya anak-anak SLB di Banyuwangi. Ya. Ini menjadi seragam kebanggaan Kepala Bali di seluruh Indonesia. Ya. Ini dampak saja, dampak lain. Tetapi dampak lebih penting dalam P5-nya itu bagaimana ketika anak-anak proses membuat batik. Bagaimana anak-anak mengalami gagal, coba lagi, dan tetap tidak putus asa. Itulah nilai positif dari proyek P5. Oke. Demikian pesan-pesan yang bisa saya sampaikan, pesan secara umum. Lebih detailnya nanti teman-teman narasumber tentu akan menyampaikan secara lebih detail, lebih teliti, lebih rinci, dan teman-teman peserta tidak usah ragu untuk menanyakan, mengkonfirmasi, sehingga jangan sampai gelar atau P5-nya itu nanti malah miskonsepsi atau salah arah yang pada akhirnya masyarakat atau orang tua menjadi merasa dibuat repot dengan adanya kurikulum merdeka. Padahal sebenarnya sejatinya kurikulum merdeka ini ingin menyederhanakan beban siswa agar transformasi pendidikan di Indonesia itu bisa melompat sehingga bisa bersanding dengan para siswa dari negara-negara yang lebih maju. Ya. Mudah-mudahan sekolah tidak menerima komplain orang tua, kami juga tidak menerima komplain sekolah, dan selanjutnya terkait dengan P5 ini terutama. Jadi P5 itu akan lebih baik kalau berbasis aset. Ya. Sekolah-sekolah terutama yang sedang saya suami ini SMP 3, P5 tidak perlu mulu-mulu dari sisi gelarannya. Yang terpenting tadi, apa pengalaman pembelajaran yang diperoleh oleh siswa dan bagaimana profil pelajar Pancasila ini bisa diperkuat, diamalkan, dan menjadi bagian dari karakter hidup anak-anak kita, termasuk Bapak Ibu guru kita. Ya. Temanya gotong royong, tapi ketika menyusun modul bentuk-bentukan. Ada yang untung, ini nggak tercapai, gurunya sendiri nggak mencerminkan gotong royong, apalagi siswanya. Ingat, perlu saya sampaikan bahwa tidak ada prestasi tanpa sinergi, tidak ada sinergi tanpa kerendahan hati. Ya. Jadi untuk bekerja sama itu memang kadang-kadang diperlukan saling ngalah, saling pengertian, tidak perlu ngotot dengan kepentingannya atau usulannya sendiri. Usulan kita itu kan terbaik bagi kita. Mungkin bagi orang lain ya belum tentu. Maka yang terbaik adalah keputusan bersama. Itu. Maka kemudian para narasumber, teman-teman semuanya, saya mohon maaf barangkali tidak bisa membersamai penjenengan selama webinar ini karena saya sedang berganda kegiatan ini, ya, daring. Oke. Selamat berwebinar, mudah-mudahan sukses untuk Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar. Terima kasih Budian dan pengacara. Silakan saya kembalikan ke penjenengan.